Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Plan Design ya, bersama saya Hanif Prastiawan. Jadi untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai distribution sequence, yaitu bagaimana cara untuk menentukan urutan menara destilasi atau kombinasi menara destilasi, rangkaian destilasi yang visible atau yang lebih possible untuk kasus dari pabrik yang sedang saudara dirikan. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai heuristik pemilihan dari distribution sequence ya. Ada 4 heuristik kalau masih ingat, tapi ternyata setelah kita coba pada beberapa kasus ada cukup banyak ketidaksesuaian antara heuristik yang satu dengan heuristik yang lainnya. Maka perlu ada metode lain untuk menentukan mana menara destilasi yang cocok rangkaiannya. Nah, ini di sini langsung sudah ada contoh soal, kita akan langsung bahas saja. Saya mempunyai 3 buah komponen, ada benzena, toluena, dan etilbenzen. Flow rate-nya masing-masing sudah ada. Kemudian relatif volatilitasnya juga sudah ada. Serta untuk yang relative volatility untuk adjacent component juga sudah dihitung. Jadi untuk yang RV adjacent component adalah alpha ya. Ini adalah alpha. Alpha sama dengan relative volatility of adjacent component, yaitu komponen yang saling berdekatan. Nah, di sini adalah alfanya antara A dengan B 1,96, alfanya B dengan C adalah 1,8. Nah, kalau misalkan komponennya ada 3, maka yang mungkin terjadi untuk rangkaian MD-nya hanya ada 2 kemungkinannya, hanya ada direct ataupun indirect. Kalau direct sequence, maka artinya yang saudara pisahkan langsung adalah A-nya terlebih dahulu, dia sebagai produk atas, lalu kemudian B dan C-nya dia sebagai produk bawah dipisahkan kembali. Lalu untuk yang indirect ya, bedanya untuk yang indirect, maka yang diambil terlebih dahulu adalah produk bawahnya, C-nya, sementara A-nya itu dipisahkan setelah pada menara destilasi yang kedua. Lalu bagaimana cara menentukan mana yang terbaik di antara dua sequence ini? Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, untuk menentukan mana yang terbaik, saudara bisa menggunakan perhitungan. Saudara bisa menghitung vapor flow rate-nya ya, vapor flow rate. Vapor flow rate calculation. Ini rumusnya cukup banyak sekali ya. Bisa didapatkan ketika saudara membuat neraca massa total untuk menara destilasi ataupun cara yang lainnya. Nah, ini untuk rumusnya sendiri saya sudah akan saya tuliskan. Dimana untuk jadi ini vapor fraction, vapor flow rate ini hanya prediksi, dia hanya sebagai sebuah prediksi saja, karena bisa jadi pada real case-nya tidak sepenuhnya seperti ini. Contohnya karena asumsi yang kita ambil di sini, vapor yang kita hitung itu adalah pure ya, pure terambil semua di atas, pure semua terambil di atas ya. Jadi oke, kita lanjutkan saja untuk perhitungan vapor flow rate-nya ya, vapor flow rate-nya. Jadi rumusnya dia adalah V sama dengan D ditambah dengan F dikalikan dengan RF dibagi dengan alpha minus 1. Ini adalah persamaan untuk menghitung vapor flow rate pada menara destilasi, atau ini adalah pendekatan ya, pendekatan untuk menghitung vapor flow rate-nya. RF itu apa? RF itu adalah perbandingan antara reflux ratio dibagi dengan reflux ratio minimum. Jadi ini adalah sebuah konstanta. Kalau saudara pernah menjumpai kalau reflux ratio adalah 1,1 dari reflux ratio minimum, nah ini adalah RF-nya. Ini adalah RF-nya. Jadi dia adalah perbandingan antara reflux ratio dibagi dengan reflux ratio minimumnya. Nah, pada umumnya bisa 1,1, 1,2, 1,4 pun juga mungkin ada. Jadi yang penting pada perhitungan ini silahkan dipakai RF-nya adalah RF-nya konstan. RF-nya dia konsisten dari depan sampai ke belakang, gunakanlah RF yang sama. Sehingga nanti untuk perhitungan vapor flow rate-nya
bisa dibandingkan mana yang menghasilkan vapor fluid paling tinggi, mana yang tidak. Oke, untuk yang direct sequence dulu ya. Yang direct sequence berarti ini untuk A BC menjadi A per BC menjadi BC. Oke. Untuk F-nya, jadi untuk F ini adalah total dari flow rate ya. F itu adalah total dari flow rate dari 269 tambah 282 tambah 57 ya. 269 ditambah 282 ditambah dengan 57 ya. Silakan diisi berapa. Lalu kemudian D itu adalah destilatnya. Jadi untuk perhitungannya kita harus menghitung di dua kolom ya, ada kolom 1, ada kolom 2. Jadi masing-masing kolom kita hitung berapa vapor fluidnya. Jadi untuk dari sequence, tapi adalah baru yang kolom pertama. Jadi untuk kolom pertama sendiri, kalau misalkan A nya terambil semua, maka vapor fluid untuk destilatnya untuk yang A adalah 269 ya. 269. Alfanya, maka kalau alfanya yang 1 untuk kolom 1, maka alfanya adalah antara A dengan B. Alfa A dengan B di sini kita adalah 1,96. Kemudian saya gunakan untuk RF-nya 1,1 misalkan ya, 1,1. Nah, dengan data-data ini saudara bisa menghitung V1-nya berapa. V1-nya berapa? Silahkan dihitung ya. Coba dihitung berapa. Bisa sambil diikutin, jadi bisa sambil menghitung juga. Lalu untuk yang kolom kedua ya, untuk yang kolom kedua F-nya masih sama. F-nya sudah berbeda ya. F-nya sudah berbeda. Kenapa? F-nya yang masuk sekarang hanya BC saja. Jadi yang masuk sekarang F-nya hanya BC. Jadi dia hanya ada 282 ditambah dengan 57. Destilatnya adalah B 282. Kemudian alfanya, alfa antara B dengan C yaitu 1,8, dan RF-nya masih sama 1,1 ya. Dengan ini bisa dihitung berapa V2-nya ya. V2-nya berapa bisa dihitung. Jadi untuk yang kolom pertama bisa saudara hitung vapor flow rate-nya itu sama dengan V1 plus V2. Ini kalau saya hitung jumlah totalnya adalah 171,3,8 kmol per jam. Silahkan dicek kembali apakah benar atau salah. Bisa, jika ada yang kesalahan bisa diinformasikan ke saya. Ini adalah untuk vapor flow rate yang kolom pertama. Sedangkan untuk yang vapor flow rate untuk direct sequence, maaf ya. Lalu kemudian untuk yang indirect sequence sama ya, jadi ada dua kolom. Kolom 1 F-nya sama, F-nya adalah ini ya, F-nya adalah 269, 282, 57. Hanya saja destilatnya berbeda sekarang. Destilatnya di sini yang diambil adalah A dengan B, 269 plus 282. Sementara alfanya karena yang dipisah di kolom pertama adalah C, maka alfanya adalah alfa BC yaitu 1,8. RF-nya sama 1,1. Nah, ini bisa dihitung berapa V1-nya. Ya. Nah, untuk kolom yang kedua F-nya berarti yang masuk adalah ini ya, 269 plus 282 ya. Jadi A dengan B-nya sebagai fit di kolom kedua. 269 plus 282, destilatnya adalah 269. Alfanya adalah alfa dari AB di mana nilainya adalah 1,96. RF-nya adalah 1,1. Ini V2-nya bisa dihitung berapa ya.
Kalau sudah saya hitung sih V indirect sequence-nya adalah V1 plus V2 ya, plus V2. Ini hasilnya adalah 2287,4 kilomol per jam. Sehingga bisa diambil kesimpulan kalau V direct sequence itu lebih kecil daripada vapor flow rate indirect sequence. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk sequence-nya kita gunakan yang direct, karena dia vapor flow rate-nya lebih kecil. Jadi vapor flow rate-nya itu kecil, maka otomatis secara keseluruhan akan mempengaruhi capital cost ya. Untuk capital cost-nya juga akan menjadi semakin kecil karena biaya untuk pembuatan alatnya bahkan untuk biaya energinya pun juga lebih kecil ya, konsumsi energinya untuk menguapkan vapor ya, jadi tidak terlalu besar. Ini adalah cara untuk menghitung vapor flow rate dari pemisahan pada menara destilasi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.